Semuanya, perkenalkan nama saya Andrian Ima dengan NIM 23 15 30 19 06 001 dari program studi IPA semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul materi ekosistem dan aliran energi. Pertama, kita akan belajar terkait dengan pengertian ekosistem. Jadi, apa sih itu ekosistem? Jadi ekosistem merupakan sistem ekologis yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh A.G. Tansley pada tahun 1935 dan hingga kini menjadi dasar pemahaman dalam ilmu ekologi. Dalam pandangan modern, ekosistem dianggap sebagai satuan fungsional yang di dalamnya terjadi aliran energi dan siklus materi secara kesinambungan. Yang berikutnya ada komponen ekosistem, di mana dalam komponen ekosistem terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor biotik dan yang kedua ada faktor abiotik. Jadi pada faktor biotik, produsen yaitu di mana organisme autotrof seperti tumbuhan hijau, ganggang, dan fitoplankton yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Dan yang kedua ada organisme autotrof yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa bagi tingkat, mulai dari konsumen primer atau herbivora hingga konsumen puncak yaitu predator. Dan yang ketiga ada dekomposer, yaitu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berfungsi menguraikan sesisa organisme menjadi bahan organik. Yang ketiga ada dekomposer, yaitu di mana mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berfungsi menguraikan sisa-sisa organisme menjadi bahan anorganik. Faktor kedua ada abiotik, di mana komponen abiotik meliputi faktor fisik dan kimia lingkungan yang memengaruhi kehidupan organisme. Unsur-unsur tersebut antara lain cahaya matahari, suhu, air, udara, tanah, dan mineral. Yang berikutnya, apa saja sih jenis-jenis ekosistem? Jadi, pada jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada ekosistem darat terestrial, dan yang kedua ada ekosistem air atau akuatik, dan yang ketiga ekosistem buatan. Aliran energi dalam ekosistem, di mana energi dalam ekosistem mengalir dari produsen ke konsumen dan akhirnya dekomposer. Sumber energi utama yaitu yang pertama ada matahari yang diserap oleh produsen untuk menghasilkan bahan organik melalui fotosintesis. Energi kimia yang tersimpan dalam bahan organik kemudian diteruskan ke konsumen melalui proses makanan. Apa saja dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem? Dampak yang pertama ada deforestasi, yaitu yang menyebabkan hilangnya habitat dan menurunnya keanekaragaman hayati. Dan yang kedua ada pencemaran air dan udara, di mana dapat merusak komponen abiotik dan mengganggu rantai makanan. Dan yang ketiga ada perubahan iklim global yang mengubah pola curah hujan dan suhu sehingga mempengaruhi struktur ekosistem. Dan yang keempat ada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang menurunkan daya dukung lingkungan. Berikutnya, apa saja upaya pelestarian dan keberkelanjutan ekosistem? Yaitu yang pertama ada rehabilitasi dan reboisasi, terutama di daerah-daerah kritis yang mengalami deforestasi. Dan yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung. Upaya yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dan upaya yang ketiga ada penerapan prinsip ekonomi hijau atau green economy yang meminimalkan limbah dan emisi karbon. Dan upaya yang terakhir ada peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal. Kita ambil yaitu ekosistem merupakan sistem kehidupan yang kompleks dan dinamis, terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan ekologis.
Aliran energi dalam ekosistem berlangsung satu arah dari produsen ke konsumen hingga ke dekomposer, di mana memastikan kelangsungan hidup seluruh organisme. Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak luas bagi kehidupan. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan stabilitas lingkungan global. Baik, sekian saja video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.